Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledelero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap. Salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 19 Juni 2020. Jumat Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, disusun oleh Frater Haryansen SVD dan dibawakan oleh Frater Lucius Mite SVD. Selamat mendengar. Coba batong dengar, mari batong lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 30. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, serta orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang pasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul Menjadi Pribadi yang Memiliki Hati yang Berbelas Kasih kepada Sesama. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi menceritakan tentang ajakan Yesus Sang Juru Selamat kepada kita yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Dalam hidup harian, kita seringkali diliputi oleh berbagai macam persoalan dan masalah yang membuat kita terasa letih menjalani kehidupan ini. Apalagi di tengah situasi dunia kita saat ini yang tengah dilanda oleh pandemik virus corona, kita barangkali merasa putus asa dan kehilangan harapan karena banyak hal seperti tidak memiliki pekerjaan, kehilangan orang yang kita cintai, kelaparan dan kehausan, harga sembako di pasar melonjak, ditolak dan diterima oleh sesama di sekitar kita. Melalui sabda hari ini, Yesus mengundang kita yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya dan kita akan diberinya kelegaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini juga gereja merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Pesta perayaan Hati Kudus Yesus telah menjadi sebuah upacara penting dalam kalender liturgi Katolik Roma semenjak tahun 1856 dan dirayakan 19 hari setelah Pentakosta.
Sebagaimana Pentakosta selalu dirayakan pada hari Minggu, pesta perayaan Hati Kudus Yesus selalu jatuh pada hari Jumat. Di dalam kesenian Kristiani, Hati Kudus Yesus seringkali digambarkan sebagai sebuah hati yang terbakar, yang berkilau dengan cahaya ilahi, yang ternganga oleh luka tusukan, yang dikelilingi oleh sebuah mahkota duri, dan yang berdarah. Dalam gambaran itu sebenarnya mau diungkapkan betapa besar, betapa berkobar, dan terutama betapa lemah lembut, penuh belas kasihan Tuhan kepada kita. Betapa besar pun dosa kita, Tuhan akan melupakannya dan justru mendampingi dan memperkuat kita untuk hidup sebagai manusia baru. Lantas apa pesan Injil dan makna perayaan Hati Kudus Yesus pada hari ini? Sekiranya ada dua pesan yang bias kita timba dan petik. Pertama, di tengah krisis dan persoalan yang kita hadapi saat ini, dimanapun kita berada dan pada level manapun, kita diajak untuk selalu datang kepada Yesus. Dalam krisis yang kita alami saat ini, walaupun kita tidak bisa berdoa bersama di gereja dan di tengah kelompok umat basis kita tetap diajak untuk mendekatkan diri dengan Yesus dalam doa-doa dan devosi pribadi kita di tengah keluarga kita masing-masing. Kita serahkan semua persoalan dan masalah hidup kita dalam Yesus. Percayalah, Yesus akan memberikan solusi dan jalan terbaik untuk kita. Kedua, kita senantiasa diajak untuk berbagi kasih kepada sesama di sekitar kita. Kita perlu meneladani hati Yesus yang suci dan selalu berbelas kasih. Hati kita tidak boleh menjadi tempat produksi berbagai pikiran dan perbuatan buruk dan jahat.